Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dunia Komputer. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana solusi untuk guru yang tidak terdaftar atau tidak mendapatkan undangan pada PPG dalam jabatan tahun 2022. Ya, di sini adalah salah satu contoh guru yang tidak memiliki undangan, yang dimana tertulis, mohon maaf, Anda tidak terundang sebagai calon peserta PPG dalam jabatan tahun 2022 berdasarkan data cut-off tanggal 30 Januari 2022 dan surat edaran nomor 0248 B2 GT 0003 2022 tanggal 4 Februari 2022 tentang pendaftaran dan seleksi administrasi pendidik profesi guru atau PPG dalam jabatan tahun 2022 serta Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005 pasal 1 ayat 1. Oke, kita bahas di sini statusnya semua checklist ya, disetujui. Namun kenapa tidak diundang? Kita cek satu-satu ya. Guru tetap PNS atau non-PNS atau yayasan, statusnya GTY PTY, status NIK-nya checklist, tervalidasi, valid ya, memiliki NUPTK juga memiliki, kualifikasi S1 juga checklist, usia juga cukup, status sertifikasi juga belum sertifikasi, TMT sampai dengan tanggal 1 Januari 2019 juga sesuai ya, di sini TMT-nya tahun 2011. Jalur pendidikan formasi di sini nama sekolahnya belum mengikuti UTN sebanyak 4 kali, jelas belum mengikuti selama 4 kali, bukan menerima Banpem PPG 2018-2019. Di sini juga tervalidasi. Namun kenapa kok bisa tidak diundang padahal semuanya sudah checklist? Ya, sebelum kita bahas ini, kita coba lihat dulu di SIM PKB-nya. Kalau tadi ini kan PPG ya, ppg.simkb, ini kita mau buka SIM PKB. Kita akses menggunakan ID yang sama. Di sini juga sama ya, semuanya tervalidasi dan terchecklist hijau. Jika dilihat dari Satminkalnya juga sama ya, sesuai dengan Satminkal yang ada di sekolah ini. Lalu kenapa kok tidak bisa diundang? Sebelum kita bahas itu, kita akan jelaskan dulu syarat-syarat untuk dapat diundangnya seorang guru mengikuti ujian PPG tahun 2022. Yang pertama itu ialah NIK-nya. NIK-nya harus sesuai dengan NIK yang ada di KK dan sudah teronline ke data Dukcapil. Yang kedua harus memiliki NUPTK, jelas ya. Yang ketiga harus S1. Yang keempat TMT-nya sampai dengan 1 Januari 2019. Jadi kalau di bulan Februari, bulan Maret, dan bulan Juni, setelah bulan Januari 2019 itu tidak dapat mengikuti karena TMT-nya lebih dari tanggal 1 Januari 2019. Untuk TMT kita dapat memperbaikinya melalui operator sekolah di aplikasi Dapodik. Kalau untuk S1, kita dapat memperbaikinya secara mandiri. Pertama, kita bakal bahas bagaimana cara memperbaiki TMT dari operator sekolah. Di sini saya akan buka Dapodik, dan saya new tab lagi, saya akan buka ptk.datadik.kemdikbud.go.id. Nah, sebelum Dapodik terbuka, kita mau bahas dulu tentang bagaimana caranya agar kita bisa mengubah status kualifikasi pendidikan ataupun riwayat pendidikan dari S1, dari sebelumnya SMK menjadi S1. Caranya mudah, teman-teman buka ptk.datadik.kemdikbud.go.id, lalu login menggunakan SSO. Akun SSO-nya ini dapat diminta ke operator, karena untuk memperbaiki jenjang pendidikan ataupun riwayat pendidikan itu melalui akun ataupun melalui portal SSO ataupun ptk.datadik.kemdikbud.go.id.
Kalau udah dikasih operator, akun Dapodiknya untuk guru, tinggal di input, lalu dimasukkan passwordnya, lalu diklik masuk. Nah, di sini ada menu pendidikan. Teman-teman dapat menambahkan pendidikan jika di sini keterangannya tidak ada pendidikan lulusan S1 ya. Di sini saya sudah ada, namun saya contohkan untuk menambahkan. Cara menambahkan tinggal diklik tambah riwayat, lalu jenjang pendidikannya dibuat misalkan S1, lalu status pendidikannya dibuat nama perguruan tingginya, STKIP Asafi Internasional Medan contohnya ya. Fakultasnya tinggal dipilih, misalkan matematika, lalu bidang studinya tinggal dipilih sampai muncul ya. Ini contoh ya. Kependidikannya dibuat ya, gelarnya dibuat, misalkan SPD. Pokoknya ini nggak bisa diketik manual, tunggu sampai keluar pop-up-nya ya, teman-teman ya. Ini saya pilih di ini contoh ya. Tahun masuknya disesuaikan, misalkan tahun 2013, tahun lulusnya misalkan 2017. Lalu NISN atau NIM-nya dimasukkan, mata kuliah masih kuliahnya dibuat tidak, rata-rata nilai IPK-nya tinggal dibuat saja ya. Kalau sudah diklik simpan. Kalau kita tidak menunggu pop-up yang nampil, itu nggak akan bisa disimpan teman-teman ya. Ini disimpan, setelah disimpan, maka nanti akan masuk di tambahan jenjang pendidikan ataupun riwayat pendidikan formalnya. Ini akan secara otomatis sinkron ke akun SIM PKB-nya. Jadi ini sudah selesai untuk jenjang pendidikan jika teman-teman memiliki jenjang pendidikannya SMK, sementara teman-teman sudah S1 ya. Berikutnya kita bakal bahas untuk masalah TMT ya. Di sini kita bakal buka Dapodik ya. Kita bakal buka Dapodik. Oke, kita bakal buka menu GTK, lalu kita cari gurunya. Ya, di sini kita lihat di profilnya. Di sini ada TMT ya, teman-teman ya. Ada TMT ya, ini TMT, ada SK pengangkatan. Di sini kita dapat mengubahnya melalui operator dinas ya. Nah, jadi koordinasi ke operator Dapodik, suruh operator Dapodiknya ataupun operator sekolahnya koordinasi ke operator dinas dengan menyertakan SK TMT di tahun yang akan kita ubah. Misalkan teman-teman mau ubah dari tahun 2019 ke tahun 2007, jadi tinggal dibuatkan saja SK tahun 2007-nya. Lalu SK tersebut dikirim ke dinas, maka kita akan minta pengajuan pengubahan TMT melalui operator dinas. Kalau untuk jenjang SMK, SMA itu di cabang dinas, untuk jenjang SMP, SD itu di kantor dinas kabupaten. Jadi tinggal dikoordinasikan, diminta ubah tahun TMT-nya. Setelah itu teman-teman bisa sinkron dan secara otomatis TMT itu akan berubah ke SIM PKB-nya. Ya, secara otomatis TMT akan berubah ke SIM PKB. Lalu bagaimana solusinya jika semua ini sudah terchecklist namun tetap juga tidak mendapatkan undangan? Ya, teman-teman dapat koordinasi. Ya, teman-teman dapat membuka SIM PKB. Ya, ini khusus SIM PKB ya, gtk.belajar.kemdikbud. Di sini ada form pengaduan atau hubungan kami ya. Di sini ada hubungi kami. Lalu teman-teman bisa pilih menunya PPG Pendidikan Profesi Guru. Lalu alamat surel teman-teman, teman-teman bisa masukkan alamat surel teman-teman. Alamat surel itu ialah email ya teman-teman. Email teman-teman masukkan aja yang aktif, jangan email SIM PKB ya. Namanya diisi. Misalkan ini. Oke, namanya diisi. Lalu pertanyaannya itu kita buat saya tidak mendapatkan undangan PPG 2022, tetapi data saya sudah sesuai persyaratan
atau checklist hijau ya. Berikut saya lampirkan bukti data PPG, bukti screenshot, bukti kevalidan data saya. Jadi ini buktinya teman-teman dapat screenshot laman ini ya. Ini tinggal di kecilin aja. Oke. Lalu teman-teman tinggal upload di sini hasil dari screenshotnya. Lalu teman-teman klik ini ya, klik this a new private computer, remember me, lalu klik ini. Nah, jadi seperti itu. Jadi tinggal kalau sudah diklik melampirkan ataupun melaporkan masalah kita, maka nanti akan tunggu beberapa waktu. Kita sering cek email, nanti akan masuk balasan dari email kita yang tadinya kita masukkan, yang tadinya kita input di form pengaduan. Teman-teman juga dapat melakukan pengaduan dengan metode kedua, yaitu dengan klik bantuan akun SIM PKB. Teman-teman dapat menambahkan masalah yang teman-teman hadapi. Misalkan di sini data tidak terkoneksi di Dapodik. Lalu teman-teman dapat melihat data teman apakah sudah sesuai. Lalu teman-teman dapat memasukkan waktu terakhir update Dapodik, misalkan tanggal segini, jam segini ya. Lalu teman-teman dapat pilih tanggal terakhir update Dapodik, misalkan tanggal Oktober bulan 9 2021 misalkan ya. Lalu teman-teman dapat melakukan dapat menuliskan masalah yang teman-teman hadapi, contohnya tidak mendapatkan undangan di PPG tahun 2022. Ini nomor UKG-nya jangan lupa di-input ya di sini ya. Oke, kalau sudah teman-teman dapat melampirkan seperti tadi, bukti bahwasanya tidak mendapatkan undangan, padahal semua datanya sudah sesuai dan checklist hijau. Lalu teman-teman dapat upload. Setelah di-upload, teman-teman dapat kirim datanya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Dapat langsung mengirim. Setelah di-upload, teman-teman dapat klik kirim supaya nanti akan ada menu, akan ada tampil masalah yang teman-teman laporkan di sini. Dan mungkin 1x24 jam akan dijawab oleh tim SIM PKB. Jadi begitulah caranya solusi untuk tidak mendapatkan undangan PPG padahal datanya sudah sesuai. Oke, sampai di sini semoga paham. Sampai bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.